Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Uhayyikum jami'an bitahiyatil Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi atau kita akan mengkaji lagi tafsir juz 30 yang insyaallah untuk tafsir Al-Qari'ah ini nanti akan kita ambil dari kitab ini ya, Tafsir Asy-Sya'rawi ya, yang ditulis oleh Imam Asy-Sya'rawi ya. Karena kebetulan surat At-Takatsur sudah selesai ya, sehingga kita sudah memasuki surat baru, dan supaya ada suasana yang baru juga ya, saya ingin membahas atau mengkaji surat At-Takatsur ini ya, dengan mengambil dari kitab Tafsir Asy-Sya'rawi ya. Yang kalau nggak salah ya, kitab ini juga sering disebut dengan Khawatirul Imam Asy-Sya'rawi gitu ya. Sebenarnya memang sudah cukup lama ya saya ingin menggunakan kitab ini juga, termasuk saat saya memutuskan untuk beralih ke kitab Tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Tontowi ya. Karena sebelumnya kan atau dari awal kita menggunakan kitab tafsir yang ditulis oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi ya. Astagfirullah. Ya, Tafsir Al-Maraghi gitu ya. Yang kemudian kita ganti dengan kitab Tafsir Al-Wasit yang artinya dalam proses pergantian itu sebenarnya ya, artinya dari kitab Tafsir Al-Maraghi ya menuju Al-Wasit itu sebenarnya sudah ada keinginan untuk menggunakan kitab Tafsir Asy-Sya'rawi, tapi karena memang bahasanya agak susah ya, bahasa Arabnya itu relatif lebih susah ya kan untuk menerjemahkan ya. Akhirnya saya memilih kitab Tafsir Al-Wasit ya. Tetapi karena eh, pada prinsipnya kan memang yang penting ya, yang penting konten kita atau kajian kita kan tafsir juz 30 ya. Jadi penekanannya kan di situ, di juz 30-nya, bukan di kitab tafsir yang digunakan, kan gitu ya. Sehingga saya kira ya memang sah-sah saja kalau kita menggunakan kitab-kitab yang berbeda, yang penting masih di juz 30, kan begitu ya. Sehingga nanti bisa jadi ya selain kitab tafsir Al-Wasit, Asy-Sya'rawi, nanti juga kita menggunakan atau mengutip dari kitab-kitab yang lain juga gitu loh ya. Seperti itu mungkin penjelasan di awal kajian ini ya, karena kita akan mengkaji surat Al-Qari'ah dari kitab tafsir Asy-Sya'rawi yang memang salah satu kelebihan ya, kitab Asy-Sya'rawi ini bahasanya sangat indah gitu loh ya, bahasanya sangat indah ya. Penjelasan-penjelasannya itu sangat indah begitu loh ya, dan sangat menyentuh begitu. Karena memang Imam Asy-Sya'rawi ya, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu seorang pakar Al-Qur'an ya, ya beliau dai ya, bahkan sering disebut sebagai Imamud Du'at ya, pemimpin para dai ya. Dari Mesir juga, dari Al-Azhar juga ya. Bahkan ya sangat terkenal ya di kalangan Al-Azhar ya, dan di kalangan ulama-ulama Mesir ya sampai sekarang begitu ya. Kajian-kajiannya, video-videonya ya. Kalau dulu bahkan kaset-kasetnya termasuk tulisan-tulisannya. Salah satu peninggalan Imam Asy-Sya'rawi yang sangat terkenal adalah kitab Tafsir Asy-Sya'rawi atau Khawatirul Imam Asy-Sya'rawi ya kan. Apalagi memang beliau uh, sosok yang sangat sangat pakar mungkin ya, sangat pakar untuk menjelaskan Al-Qur'an begitu ya.
Bahkan Syekh Az-Zahabi dalam kitabnya At-Tafsir wal Mufassirun ya, bukan ya, Syekh siapa itu? Saya lupa ya. Jadi ada ulama Mesir juga ya yang menulis ensiklopedia ya, ulama-ulama dan pemikir-pemikir Islam kontemporer ya. Yang ketika beliau menulis Imam Asy-Syarawi ya, di situ beliau membuat judul Mumti'ul Ammah wa Muqni'ul Khassah gitu lah ya. Artinya Imam Syarawi itu adalah sosok yang bisa memuaskan, bisa menyenangkan orang-orang awam ya kan, tapi juga sekaligus bisa memuaskan orang-orang khusus ya. Artinya dakwah beliau selain diterima oleh masyarakat awam ya, bisa dicerna oleh masyarakat awam, juga kalangan-kalangan khusus dalam hal ini ya para ulama, para intelektual, para cendekiawan itu juga bisa terpuaskan oleh dakwah beliau, oleh argumentasi-argumentasi dan penjelasan-penjelasan beliau begitu. Jadi mumti'ul ammah wa muqni'ul khassah. Ya. Karena memang dakwah Imam Syarawi ini sangat fenomenal sekali ya, dan diterima secara luas gitu ya oleh masyarakat Arab ya, tidak hanya Mesir, bahkan masyarakat Muslim secara umum. Yang saya pribadi ya, dengan penjelasan seperti yang ditulis oleh seorang ulama itu ya tentang Syekh Syarawi ya, saya saya kadang menyimpulkan ya, atau berpikir ya, ya mungkin kalau di Indonesia ini yang mirip Syekh Syarawi itu ya Buya Syakur Yasin gitu ya, rahimahullah taala. Karena Buya Syakur ini ya dakwahnya ya diterima atau bisa diterima ya, artinya bisa dipahami oleh orang-orang awam, tetapi juga bisa diterima oleh kalangan intelektual kan begitu. Dan Buya Syakur juga sosok yang sangat concern ya terhadap kajian-kajian Al-Quran. Dan Imam Syarawi itu ulama zaman modern ya, karena beliau termasuk ulama yang masih hidup di zaman Presiden Husni Mubarak gitu ya. Dan saya baru ingat ya keterangan yang menjelaskan tentang sosok Syekh Mutawalli Asy-Syarawi ya, yang tadi saya kutip itu diambil dari kitab An-Nahdhah Al-Islamiyah fi Siyari A'lamiha Al-Mu'asirin, karya Syekh Dr. Rajab Al-Bayyumi ya, rahimahullahu taala. Itu kitab yang berapa jilid itu ya, 5 atau 6 jilid kalau nggak salah ya, yang membahas ulama-ulama dan para pemimpin Islam ya, para tokoh Islam di zaman modern ya. Baik, mohon maaf akhirnya prolognya, mukadimahnya jadi lama ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Qari'ah, yang kalau di kitab ini tuh ada di halaman 491 ya, di juz 30-nya ya, di bagian juz 30. Kalau secara keseluruhan tuh ya, secara keseluruhan ya kitabnya itu 17.000 lebih ya. Ya, 30 juz itu 17.000 lebih jumlah halamannya. Suratul Qari'ah. Hadhi suratul Qari'ah, ini adalah surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduka Rabbi kama 'allamtana an nahmadak wa usalli wa usallimu ala khairi khalqika Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Ahmaduka Rabbi, aku memujimu wahai Tuhanku, kama 'allamtana, seperti engkau mengajari kami, an nahmadaka, untuk memujimu. Wa usalli wa usallimu, dan aku mengucapkan salawat dan salam ala khairi khalqika, kepada makhluk terbaikmu, Sayyidina Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ba'd. Jadi ini salah satu hal yang
Anda bisa langsung merasakan ya perbedaan kitab tafsir ini begitu loh ya. Jadi dari mukaddimahnya saja ya itu sudah menggunakan cara atau dengan ungkapan-ungkapan yang berbeda begitu loh ya, ya kan? Dan ini juga lebih indah ya daripada cara-cara yang biasa begitu ya, kalimat-kalimat yang biasa dipakai. Fama'a suratil Qari'ah, maka bersama surat Al-Qari'ah. Tilka suratu al-qasiratu. Itulah surat yang pendek. Allati tatahaddatsu an yaumil qiyamati, yang berbicara tentang hari kiamat. Wa ka'annaka tarahu ra'yal aini, seakan-akan kamu melihatnya secara kasat mata. Haqiqataha ma'naha ma yaqa'u fiha, baik hakikatnya, maknanya, makna hari kiamat, atau segala sesuatu yang terjadi di dalamnya. Ini masih mukadimah ya. Wal qari'atu min asma'i yaumil qiyamati, adapun al-qari'ah itu di antara nama-nama hari kiamat. Katammati, seperti at-tammah ya. Fa idza ja'at at-tammatul kubra was-sakhah wal haqqah wal ghashiyah. Jadi kan memang nama-nama hari kiamat itu ada berbagai versi ya. Wa kalimatul qari'atu, adapun kalimat atau lafaz al-qari'ah itu tuhi bil qara'i wal latmi wal lutami, yang berisyarat ya dengan makna mengetuk dan menampar ya. Karena al-qari'ah itu juga, al-qari'ah itu memang maknanya itu ya mengetuk ya, di antara maknanya itu mengetuk ya. Jadi qara'atul bab, aku mengetuk pintu. Kalau dalam terjemahan-terjemahan bahasa Indonesia kadang dimaknai dengan menggetarkan. Fahiya taqra'ul quluba bihauliha. Jadi al-qari'ah itu atau kiamat itu mengetuk atau menggetarkan hati dengan huru-haranya. Dengan gejolak-gejolak yang terjadi di dalamnya. Jangankan kiamat ya, ada gempa, ada banjir, ada petir aja hati sudah sangat bergetar gitu ya. Wasuratu kulluha tatahaddatsu an hadhil qari'ati. Ya, surat Al-Qari'ah secara umum itu ya berbicara tentang Al-Qari'ah ini ya, berbicara tentang sesuatu yang menggetarkan hati, yang mengetuk hati ini. Haqiqataha, baik hakikatnya, wa ma yaqa'u fiha wa ma tantahi ilaihi. Baik hakikatnya maupun segala hal yang terjadi di dalamnya ya, atau yang menjadi akhir atau menjadi ujung dari hari kiamat itu. Fahiya tu'ridu mashhadan min masyahidil qiyamati. Maka hari kiamat itu menampilkan pemandangan ya, di antara pemandangan-pemandangan hari kiamat. Jadi kita baca segitu dulu mungkin ya. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya. Ini masih prolog ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.